Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pelatihan penyempurnaan pil pahit. Xiao Yan tidak diragukan lagi merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Ye Xiong. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan perbaikan pengobatannya dalam waktu 2 bulan. Menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua dan mencoba untuk menonjol di antara mereka menyebabkan bahkan Xiao Yan merasakan beban masalah ini. Persaingan semacam ini benar-benar berbeda dari pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan di level yang sama sekali berbeda. Kesulitan kompetisi semacam itu juga jauh lebih keras dibandingkan dengan menggunakan Douki untuk menyerang ke depan dengan liar. Lagi pula, pil pemurnian tidak bergantung pada keluar dengan keras. Itu membutuhkan seseorang untuk menjadi tenang karena seseorang mengendalikan segala sesuatu di dalam kuali obat ke tingkat yang sangat tepat. Cara lain untuk menggambarkan peningkatan keterampilan penyulingan obat seseorang adalah membakar uang, atau lebih tepatnya membakar bahan obat. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat seorang alkemis, latihan sebenarnya masih yang paling penting. Jika seseorang perlu berlatih pil penyulingan, seseorang secara alami tidak boleh kekurangan bahan obat. Di tingkat Xiao Yan, bahan obat yang dia gunakan untuk berlatih bukanlah barang biasa. Jika tidak ada faksi kuat yang mendukungnya, seseorang akan benar-benar merasa dikerdilkan oleh hal-hal ini. Untungnya, meski klan Ye sedang menurun, koleksi mereka selama bertahun-tahun masih cukup kaya. Selain itu, mereka memang benar-benar siap untuk menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan kali ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua permintaan Xiao Yan. Bahan obat langka itu terus-menerus ditempatkan di daerah Xiao Yan di bawah perintah Ye Xiong. Jika dia masih pelit saat ini, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Dengan klan Ye mendukung Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya, dia terselamatkan dari masalah harus berkeliling mencari bahan obat sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memperbaiki pil obat. Terlepas dari apakah penyempurnaan berhasil atau gagal, setidaknya dia mendapatkan beberapa pengalaman dari proses tersebut. Pengalaman semacam ini adalah harta unik dan pribadi seorang alkemis. Setelah akumulasi pengalaman, itu akan segera meletus dan membawa perubahan besar. Tidak satupun dari para ahli alkimia tingkat Grandmaster di benua itu membahas banyak hal. Semuanya, tanpa kecuali, memiliki pengalaman yang kaya yang akan sulit ditandingi oleh orang biasa. Bakat mungkin penting di dunia alkemis, tapi pengalaman juga sesuatu yang tidak boleh kurang. Terlepas dari bagaimana Xiao yang terdesak waktu selama tahun-tahun ini, dia tidak pernah berhenti memurnikan pil. Selain itu, ramuan obat yang kaya yang ditinggalkan Yao Lao membantunya membuka jalan yang mulus. Ini memungkinkan dia untuk maju lebih jauh dari seorang alkemis biasa dengan jumlah waktu yang sama. Tentu saja, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa dia jelas bukan satu-satunya alkemis di seluruh benua yang memiliki bakat luar biasa seperti itu. Ada beberapa yang memiliki awal yang lebih baik darinya. Jelas bukan hal yang sederhana untuk melampaui orang-orang itu selama pertemuan. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu berusaha keras selama 2 bulan yang tersisa, menempatkan semua perhatiannya pada penyempurnaan pil. Temperatur tinggi menyebar ke seluruh ruangan yang luas, menyebabkan ruangan tersebut berubah menjadi seperti oven. Udara panas menggulung dan naik. Jika orang biasa tetap berada di tempat ini selama 10 menit, kemungkinan besar orang itu akan melarikan diri setelah kesulitan bernapas. Ruang rahasia dibangun dengan menggunakan semacam batu merah. Jenis batu ini disebut batu magma dan diperoleh dari sebuah gunung berapi.
tidak hanya keras, tetapi juga memiliki efek unik dalam menahan panas. Itu secara khusus digunakan untuk membangun beberapa ruang penyempurnaan pil, dan efeknya spektakuler. Tidak ada celah sedikit pun di dalam ruangan itu. Sekilas, itu tampak seolah-olah itu dibuat oleh seseorang yang telah mengosongkan bagian dalam batu magma yang sangat besar. Pada saat ini, cukup banyak kotak giok ditumpuk di dalam ruangan ini. Aroma bahan obat yang pekat dan pekat keluar dari mereka. Setelah dipanggang oleh suhu tinggi di sekitarnya, aromanya menjadi lebih pekat. Ada platform batu di tengah ruangan. Sosok kurus duduk dengan kaki bersilang di atas platform batu. Sebuah kuali obat berwarna merah tergantung di udara di depannya. Api hijau giok yang menyala dengan ganas di kuali. Suhu tinggi yang menyelimuti ruangan itu berasal dari dalam kuali obat. Orang yang duduk di sana secara alami adalah Xiao Yan, yang dengan pahit mempraktikkan keterampilan penyulingan obatnya. Sejak dia merasa terdesak waktu, dia menghabiskan seluruh waktunya di sini. Selama dia bebas, dia akan memurnikan pil. Meskipun itu penuh dengan kepahitan dan melelahkan, semua kesulitan ini secara alami tidak ada apa-apanya selama itu untuk api 3000 pembakaran. Api hijau giok menari dengan ganas di dalam kuali obat. Sementara nyala api terbakar, samar-samar seseorang bisa melihat pil obat embrio sedang terbentuk. Aroma pil samar menyebar ke seluruh ruangan. Pil obat embrio berangsur-angsur menjadi bulat di bawah nyala api yang membara. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali obat terbang ke samping. Cahaya hijau dan cerah keluar dari kuali sebelum menetap di tangannya. Hal yang mendarat di tangan Xiao Yan adalah pil obat bundar seukuran ibu jari. Meskipun pil obat ini kecil, itu pasti akan menimbulkan tatapan iri jika dilelang di luar. Nama pil obat itu disebut pil Qi instan. Ini adalah jenis pil obat jenis penipisan. Itu hampir tidak mencapai level 7 tingkat rendah. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa dou Qi dalam waktu singkat. Selain itu cukup efektif ketika seorang elit Du Zong mengkonsumsinya. Jika seseorang harus melawan-lawan sampai dou Qi kedua belah pihak habis, mengkonsumsi pil obat ini akan memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa dou Qi. Seseorang mungkin dapat membalikkan keadaan dengan pemulihan ini. Karenanya, beberapa ahli yang kuat akan menyiapkan beberapa di antaranya. Namun, pil obat jenis ini harganya sangat mahal. Para ahli yang tidak memiliki kekayaan kemungkinan besar tidak akan dapat mengkonsumsinya secara acak. Perlu diketahui bahwa Xiao Yan tidak pernah menyiapkan pil Qi instan di masa lalu. Salah satu alasannya adalah itu adalah pil tingkat tinggi sementara alasan lainnya adalah bahan obat yang dibutuhkan rumit dan mahal. Siapa yang bisa mengkonsumsinya seperti makan kacang? Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia meletakkan pil Qi instan di tangannya ke dalam botol. Pada saat ini, ada 6 pil Qi instan dengan kualitas yang sama di dalam botol, panen Xiao Yan selama 20 hari ini. Selama setengah bulan ini, Xiao Yan tidak pernah keluar dari ruangan ini. Secara alami akan ada seseorang yang secara pribadi akan memberikan ramuan obat setelah dia menggunakan semuanya. Semua fokusnya adalah pada penyempurnaan pil. Setelah lupa istirahat atau makan selama periode waktu ini, Xiao Yan secara alami mendapat manfaat. Dia telah berhasil memurnikan cukup banyak pil obat di tingkat 7 tingkat rendah, dan dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat menengah. Setelah penyempurnaan pil gila ini, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan perbaikan obatnya telah berkembang. Tentu saja,
bakat penyempurnaan pil Xiaoyan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa menyangkal. Sebelum Yao Lao pergi, Xiaoyan bisa, paling banyak, memperbaiki pil obat tingkat 5. Sekarang, dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 karena kerja kerasnya. Meskipun kerja keras Xiaoyan merupakan faktor besar, bakatnya juga sangat penting. Namun, 20 hari lebih pemurnian pil gila menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tercengang. Dia telah menemukan douqi di dalam tubuhnya yang tumbuh dengan lambat. Hanya setelah beberapa pemikiran, dia tiba-tiba mengerti. Perbaikan pil adalah tugas yang melelahkan orang yang melakukannya. Kelelahan semacam ini merupakan beban bagi douqi dan kekuatan mental seseorang. Setelah douqi dalam tubuh Xiaoyan habis selama periode waktu ini, dia akan segera memasuki mode pelatihannya. Setelah dia memulihkan douqinya, dia akan melanjutkan penyempurnaan. Dengan kelelahan dan pengisian seperti ini, tidak mengherankan jika douqinya tumbuh. Xiaoyan secara bertahap memulihkan beberapa douqi setelah duduk di platform batu. Baru kemudian dia menghembuskan napas. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, dengan keterampilan penyempurnaan pil saya saat ini, tingkat keberhasilan penyulingan pil obat tingkat rendah 7 sudah cukup tinggi. Jika itu adalah pil obat tingkat menengah tingkat 7, tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah, tetapi masih lumayan. Secara alami, itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa alkemis tingkat 7 biasa. Namun, ini tidak cukup. Jika Xiaoyan ingin menonjol dalam pertemuan alkemis tingkat ini dan masuk 10 besar, jelas bahwa akan sulit untuk mengandalkan pil obat kelas 7 tingkat menengah. Menurut tebakan Xiaoyan, dia akan, paling tidak, perlu merasa percaya diri saat memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 untuk memastikan bahwa dia bisa masuk 10 besar. Tingkat 7 tingkat tinggi. Xiaoyan perlahan mengencangkan tinjunya. Ekspresi kejam melintas di matanya. Itu hanya kelas 7 kelas tinggi. Dia tidak percaya dia tidak bisa melakukannya. Pikiran sengit ini melintas di hati Xiaoyan. Dia meraih dengan tangannya dan kotak giok, berisi bahan obat, ditarik. Dia melambaikan tangannya, dan banyak bahan obat di dalamnya segera melayang. Aroma obat yang pekat menerkam. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Dia menjentikkan jarinya dan bahan obat dilarikan ke kuali obat. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan api hijau giok di dalam kuali obat meraung hidup. Cara gila Xiaoyan memurnikan pil selama retretnya bahkan menyebabkan Yezong dan yang lainnya merasa sedikit khawatir. Mereka juga menghela nafas pada saat bersamaan. Kemampuan yang diperoleh Xiaoyan pada usia seperti itu benar-benar tidak datang entah dari mana. Jika dibandingkan dengan pemurnian pil gilanya, anggota generasi muda klan Ye benar-benar tidak berbeda dengan sampah. Retret penyempurnaan pil Xiaoyan berlangsung selama sebulan penuh. Selama bulan ini, dia tidak mengambil satu langkah pun dari ruang perbaikan pil. Apa yang dia peroleh juga cukup mempesona. Jumlah pil obat tingkat 7 tingkat rendah dan menengah yang berhasil disulingnya terus meningkat. Xiaoyan bahkan secara bertahap menjadi mahir dalam menyempurnakan pil obat tingkat tinggi 7 setelah banyak kegagalan. Dari kelihatannya, pil obat tingkat tinggi 7 mungkin muncul jika dia merasa sehat. Suara bel yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar ruang perbaikan pil setelah sebulan pelatihan pahit. Kondisi perbaikan pil Xiaoyan rusak oleh bel yang tiba-tiba ini. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya mulai berubah sedikit. Dia tahu bahwa bel ini adalah panggilan darurat dari klan Ye. Sesuatu telah terjadi pada klan Ye. Xiaoyan dengan erat mengernyitkan alisnya. Dia dengan cepat bangkit dan membuka pintu ke ruang perbaikan pil. Sekarang dia sudah membuat janji kepada klan Ye,
Xiao Yan tentu saja tidak bisa hanya berdiri diam di samping jika sesuatu terjadi pada mereka selama periode waktu ini. Selain itu, dia juga telah menghabiskan sebagian besar koleksi klan Ye dan merasa sedikit buruk. Dia tahu bahwa klan Ye telah menaruh semua harapan mereka padanya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.